Hey, good evening everyone. Semuanya, selamat malam. Thank you for coming to our webinar. Ya, terima kasih sudah mau bergabung ke webinar kita malam ini. Ya, kita sudah eh, menunggu sebenarnya untuk membagikan kepada publik bagaimana sebenarnya kita menggunakan data dan apa dampaknya data ini eh sorry, apa dampaknya data ini ke market, ke pergerakan market. Ya, alright. Oh, Rudy Joe, hello. It's been a while. Besok ada recordnya nggak, Pak? Ada ya, jadi jangan khawatir. Recordnya akan dibagikan. We will share the record, so don't worry. Semuanya kebagian recordnya, oke? Alright. So, how data and sentiment impact market movement? Bagaimana data dan sentimen dapat mempengaruhi pergerakan market dan bagaimana cara kita profit dari pergerakan tersebut, ya? Nah, sebelum itu kita mungkin mau sedikit perkenalan dulu karena eh, beberapa dari yang hadir di webinar malam ini mungkin ada yang sudah kenal dengan kita, tapi mungkin ada juga yang belum kenal dengan kita. Nah, jadi sebelum itu izinkan kita perkenalkan diri ya. Kita adalah Altaf and Brothers, sebuah UMKM, perusahaan kecil ya, UMKM. Kita cuman dua tiga orang isinya di sini yang menyajikan data analitik untuk pasar finansial. Ya, di mana fokus kita itu adalah memberikan market research yang berkualitas dan eh, membantu para investor, terutama retail investor, memahami kondisi dan setiap pergerakan di market. Nah, kita itu udah hadir sejak tahun 2022, ya. Jadi kurang lebih sekarang itu udah 2 tahun, 2 tahun 2 3 bulan kurang lebih. 2 tahun 2 bulan apa 2 tahun 3 bulan kita sudah hadir di sekitar masyarakat Indonesia pastinya gitu ya. Dan sejauh ini kita sudah memiliki total klien di 500 lebih sedikit. Ya, jadi sejauh ini selama 2 tahun kita menyajikan data pasar itu udah ada sekitar 500 orang yang bergabung dengan kita. Oke. Nah, pertanyaannya, why do we exist? Ya, kenapa kita hadir? Nah, layaknya sebuah bisnis gitu kan, sebuah perusahaan. Mereka hadir di kalangan masyarakat, tentunya membawakan sebuah solusi. Yang namanya solusi berarti ada masalah gitu kan, ada sesuatu. Nah, masalah apa yang ingin kita pecahkan? Itu alasan utama why do we exist. Satu, karena retail investor cenderung berantakan dalam membuat keputusan pada trading dan investasi mereka. Ya, jadi beberapa dari kita mungkin dulunya atau mungkin hingga saat ini ya masih apa eh, tidak memiliki cara yang konkret ya, solid plan untuk investasi dan trading mereka. Mungkin beberapa dari kita masih ada yang ngerasain FOMO ya atau ikut-ikutan kata-katanya ya, em, disaranin sama teman gitu kan untuk ayo beli ini, ayo masuk ke sana, ayo beli jual A B C D segala macam. Nah, itu sebenarnya tidak baik, ya kan? Walaupun mungkin ada yang pernah juga bilang, "Oh, tapi keluargaku udah lama beli ini. Jadi ya aku penerusnya untuk beli ini juga gitu kan." Ya, mungkin kalau misalnya keluarganya udah paham dengan marketnya nggak masalah. Tapi mungkin dari beberapa dari kita cenderung tidak punya seperti itu gitu kan ya. Ya. Terus, karena kurangnya informasi berkualitas untuk membuat keputusan investasi yang pintar bagi para retail investor. Oke, let's just be real, nggak semuanya dari kita di sini ya itu paham dengan apa yang ada di market, informasi-informasi yang ada di market. Bahkan beberapa dari kita juga banyak yang nggak paham sama yang namanya fundamental gitu kan. Mungkin yang udah pernah gabung sama kita, yang udah paham soal apa itu yang kita kerjakan di sini, apa yang diberikan oleh Alpha Brothers, ya, that's good for you. Paham artinya fundamental itu bagaimana, data makro itu gimana, tapi mungkin kebanyakan dari orang luar sana mungkin masih belum paham, ya. Dan yang terakhir pastinya adalah karena tidak semua orang memiliki background pendidikan tentang keuangan yang kuat. Nah, itu kuncinya. Investasi, trading itu adalah tentang dunia keuangan. Dan di mana dunia keuangan itu pasti butuh ilmunya, itu kan. Nah, sayangnya nggak semua dari kita berasal dari latar belakang keuangan yang kuat. Entah itu mereka tamatan Harvard, MBA atau segala macam punya sertifikasi atau juga dia salah satu orang kaya mungkin ya. Nggak semuanya mulai di titik yang sama gitu kan.
So that's more likely kenapa kita ada di sekitar kalian. Nah, karena pentingnya informasi tadi ya, karena pentingnya ilmu, pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap investor, ya, ini menjadi pandangan kita untuk mengubah cara orang mengambil keputusan dalam berinvestasi, ya kan? Coba mungkin kita mau tahu dulu nih dari semua yang hadir di malam ini sekitar berapa orang nih? 76 orang ya. Dari 76 orang yang hadir malam ini, berapa banyak yang pernah ngalamin FOMO waktu beli kripto atau beli saham atau beli segala macam deh? Coba boleh dijawab dulu lewat chat. Kita mau tahu. Ada berapa banyak yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya, pernah ya, pernah. Oke, banyak ya. Yang pernah ngalamin FOMO karena hal-hal yang rame, panas, segala macam gitu ya. Banyak. Nah, mereka yang pernah, mungkin ada yang cuan, tapi nggak sedikit juga yang eh, tidak cuan. Ya, banyak juga yang mengalami kerugian. Justru malah sebaliknya, malah mengalami kerugian gitu kan. Karena kurangnya pemahaman ya dalam mengambil keputusan dalam investasi. Oke, ya sebenarnya ini basic lah. Semua orang paham kalau mengambil sebuah trade idea atau trade plan itu nggak bisa sembarangan gitu kan. Harus benar-benar ada due diligence-nya. Nah, eh jadi informasi itu penting di market. Oke, informasi adalah nomor satu di market. Where is my mouse? Oke, ini dia. Nah, tapi masalahnya ya, cenderung informasi yang berkualitas sulit buat didapatkan oleh retail investor. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada dari beberapa orang di sekitar kita yang udah paham dengan dunia keuangan, ya, paham harus beli apa, paham harus jual apa, buy apa, sell apa, hold apa, ya. Tapi tetap aja, walaupun di sekitar kita banyak celah cara untuk mendapatkan informasi tersebut, tapi sebenarnya ini lebih ke keputusan kita, ya. Karena sebenarnya di sekitar kita udah banyak informasi yang beredar. Ya, bisa kalian lihat. Kalian pasti udah pernah ngelihat salah satu dari website ini ya. Coba jawab, ada nggak yang belum pernah ngelihat website di depan? Atau sudah pernah semua? Ini ada investing.com, Wall Street Journal, Financial Times, dan Bloomberg. Ayo, yang pernah ngelihat website ini siapa? Lihat aja, nggak apa-apa, nggak usah baca, nggak apa-apa. Intinya pernah tahu aja gitu. Pernah tapi nggak paham, ya. Pernah. Oke. Nah, pernah baca, ya. Nah, masalahnya, walaupun ini ada banyak sekali informasi di depan kita, tapi kebanyakan informasi ini bukan ditujukan untuk kita. Oke? Ada banyak berita di sana, tapi informasi ini bukan ditujukan untuk kita. Right? Atau sebenarnya jangan-jangan kita butuh informasi seperti ini. Ya. Pernah nggak kalian kepikiran em, eh, ada sebuah berita yang muncul, tapi kalian nggak tahu harus ngapain? Coba dijawab dulu. Ada sebuah berita di market muncul dan kalian nggak tahu ini informasinya buat apa, gitu kan? Buat apa emangnya ini? Apa dampaknya ke market? Emang pengaruhnya apa? Ya, ya sering, pernah. Itu yang masih bingung, pernah. Kadang sering gitu, ya. PMI kemarin sering banget. Itu dia kan. Ada informasi yang muncul, tapi buat apa sebenarnya? Ya. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya akses ke informasi ini udah mudah sebenarnya ya. Semua orang bisa mendapatkan informasi yang berkualitas dan setara dengan para institusi. Ya, itu artinya ya, bahkan saat informasi itu sendiri sudah beredar dengan luas internet, terkadang kita masih belum bisa memutuskan sesuatu. Ya, kita udah punya banyak informasi, tapi kita masih belum tahu harus ngapain dengan informasi tersebut. Apakah itu artinya informasi sudah beredar dengan luas? Apakah itu artinya informasi sudah bisa dicerna oleh semua orang? Ya kan? Apakah sebenarnya kita ini sudah benar-benar merasakan bebasnya akses informasi? Tapi sayangnya kita masih belum bisa nentuin ini artinya apa gitu kan. Nah, sehingga itulah misi kita, mendemokrasikan informasi dalam investasi. Ya, kalian baca ada berita Putin, ada berita perang, ada berita PMI, inflasi. Tapi apa artinya? Apa dampaknya? Kita sendiri bahkan nggak tahu. Kalau kalian udah dapat informasi, tapi nggak tahu cara memakai informasi tersebut, buat apa gitu kan? Nah, apa tujuannya kalau kayak gitu?
Apakah kita benar-benar sudah dalam wilayah bebas bersuara, tapi kita sendiri nggak tahu bersuara seperti apa gitu kan? That's the thing. Ya, so itu menjadi titik penting dalam dunia trading kita, informasi ya, informasi sepenting apakah informasi dalam investasi dan trading, ya? Terlalu terbiasa dengan teknikal jadi nggak bisa mengimplementasikan info tersebut di chart. That's one of the majority problem ya. Salah satu masalah yang sering dialami oleh mayoritas. Nah, coba dijawab dulu. Sepenting apa informasi dalam investasi dan trading? Eh, Coba dijawab dulu kita mau dengar informasi dalam investasi dan trading. Sepenting apa? Mungkin bagi kalian ada yang merasa nggak penting ya karena ya aku ngeliat chart gitu kan. Terus buat apa sama aku gitu? Atau mungkin juga eh, aku paham itu penting tapi belum tahu harus ngapain gitu kan, atau juga lagi berbagai macam ya. Coba saya baca dulu nih ya. Sangat penting karena informasi drive the market, sangat berpengaruh, penting tentukan arah karena kita bisa melihat jangka panjang, buat tahu katalis keputusan, penting buat hati-hati selalu mengelirukan data yang keluar ya. Oke, nah, sepenting apakah informasi dalam investasi dan trading? Penting banget, ya. Sederhananya aja, mungkin mungkin di sini nggak semuanya paham fundamental. Kita analogikan aja dengan teknikal dulu deh. Ketika kalian melihat sebuah order block, ya, kalian melihat sebuah demand zone, atau kalian melihat sebuah fair value gap, itu informasi nggak buat kalian? Apakah itu terbilang informasi? Ya, informasi buat kalian gitu ya. Jadi sangat penting, ya. Penting bagi kita untuk mendapatkan informasi dalam investasi dan trading. Tapi masalahnya, yang namanya informasi itu nggak semuanya bisa kita ambil, ya kan? Nggak semuanya bisa kita terima, ya. Nah, informasi apa yang sebenarnya berguna untuk investasi dan trading kita? Karena pada umumnya ya yang namanya order block juga masih bisa ditembus. Ya, demand masih bisa ke break, ya kan? Oversold, overbought, tren nggak balik-balik arah, nggak reversal gara-gara itu. Jadi sebenarnya informasi apa yang berguna untuk investasi dan trading kita? Coba sekali lagi kita mau dengar jawabannya. Menurut kalian, informasi apa yang penting dan berguna untuk trading kalian? Kalian kalau pengen dapat informasi, pengennya seperti apa? Entah itu kabar sebuah bank membeli pair ini, sebuah hedge fund membeli eh, saham ini, atau insidernya kripto. Oke, informasi yang penting menurut kalian itu adalah money flow. Oke, proyeksi bank sentral, rate cut, data ekonomi. That's great ya. Ngikutin investor besar, fundamental berita ekonomi dan kebijakan moneter, sentimen pasar. Nah, informasi yang seperti itu, gitu ya, yang udah mulai sebenarnya saya terbilang kagum ya dengan jawaban-jawaban yang diberikan di sini. Ya karena jawaban-jawabannya ternyata berkualitas ya gitu kan, karena saya kira gitu kan, maaf dalam kata nih ya, mungkin beberapa dari kita sadar gitu kan seberapa, let's just say, seberapa toksiknya TikTok itu gitu kan. Nah, karena mungkin saya dari kemarin udah berapa lama main TikTok gitu kan, jadi khawatirnya gitu orang-orang yang nge-subscribe ke channel Telegram itu sih toksik toksik gitu kan. Wah, maaf terlalu mengeneralisir gitu. Tapi enggak. But turn out well, you guys cukup memiliki pengetahuan yang dalam juga mau dibilang ya. Konteks dari high impact economic. Sorry nih coach, kita follower Altem di pada pintar. Yeah, thank you for that. I'm so happy about that one ya. Udah pada pintar, exactly ya. Alright, dan kalau begitu, kalau misalnya kalian udah tahu informasi yang kalian butuhkan, ya. Nah, apakah kamu pernah mendapatkan aha moment setelah datangnya sebuah informasi? Pernah nggak kira-kira? Kalian dapat informasi A, B, C, D, terus tiba-tiba masuk dalam otak kalian, aha, aku harus buy ini. Aha, aku harus sell ini. Oh iya, ini harus di hold. Oh iya, ini harus di bla bla bla. Ini harus dihindari, ini harus diambil gitu. Pernah beberapa kali, setelah itu lupa lagi. Yang lain gimana? Pernah nggak setelah mendapatkan sebuah informasi apapun itu yang menurut kalian berguna, itu menjadi sebuah aha moment kalian? Momen-momen dimana kalian bilang, ini dia, oke, ini dia titiknya, gitu deh. Aha belum pernah, oh no seringnya, oke. Pernah, sering dari Altaf meski sering menggunakan bahasa kiasan, oke. Aha moment tapi salah.
saat NFT bulan lalu. Tapi seringnya di kripto, sering tapi selalu ketinggalan. Nah, tapi langsung MC. Pas habis masa memang dari Altaf langsung hilang dari arah market. Alright, I'm sorry about that, Haikal. I'm sorry about that. Oke, nah pernah tapi seringnya di kripto ya. Now here's the thing, walaupun sejauh ini memang kita lebih berfokus ke forex, tapi ke depannya kita akan memperkuat, memperlebar arus investasi kita ya. Buat yang udah gabung di Altaf pasti paham, oke kita emang banyak di forex. Tapi belakangan ini kita udah mulai memberikan screener kripto ya. Kita juga udah mulai memberikan aset flow untuk Bitcoin. Kita juga udah mulai gold juga pastinya ya. Kita udah mulai explore juga ya. Bakal ke futures juga nggak Bang? US Tech pasti ya. Karena itu udah menjadi kewajiban bagi seorang investor makro, global makro untuk memahami setiap seluk-beluk investment asset yang ada, baik dari kripto, indices ya, individual stocks itu juga harus penting. Obligasi ya, crude oil juga ada. Iya, kita juga akan mengimplementasikan crude oil ya, pastinya ada. Jadi nanti kalian bisa lihat gimana cara kita menganalisa market itu. Kalau trade FX menggunakan strategi global makroekonomik biasanya per bulan ada berapa entry coach. Nah, untuk berapa kali entry sebulan itu nggak banyak. Ya mungkin 2 3 kali. Bahkan kita pernah beberapa bulan nggak ada entry sama sekali. Ya, bahkan kita pernah sama sekali nggak ada entry sebulan. Ya, tapi itu dia. Inti kita lebih mengedepankan kualitas. Itu dia. Kualitas yang harus kita kedepankan di market daripada quantity ya. Update yang terbaru di terminal sangat membantu coach. Thank you ya, thank you ya. Kita sudah ya nantilah kita bagiin update-update-nya gimana aja gitu. Oke. Nah, eh, jadi itu dia aha moment ya, momen ahanya kita. Sebuah data muncul, aku harus buy. Sebuah data muncul, aku harus sell dan segala macam gitu kan. Itu yang sebenarnya ingin selalu kita dapatkan di market. Nah, artinya kalian paham kan sepenting apa informasi itu di market? Karena tujuannya di informasi di market bukan lain adalah untuk memberikan kita indikasi kalau itu akan bearish atau bullish gitu ya. Nah, ini ada sedikit gambaran gitu kan ya. Case one. Ini before ya. Jadi ada afternya setelah ini. Nah, menurut kalian informasi apa yang bisa didapat dari chart di sini? Ayo, coba dijawab dulu. Informasi apa yang bisa didapat dari chart di sini? Supply demand, supply resistant. Oke, that's good. Bearish, penurunan harga ya. Karena ada kita lihat lah itu ya. Standar order block atas bawah ada 2 biji gitu kan ya. Key point entry, bearish dan ranging sideways. Nah, alright. So, let's see bagaimana afternya ya. Bagaimana pergerakan market setelahnya. Oh, that sucks. Ya, semua order blocknya ditembus. Oke. Semua key level yang udah kita buat ditembus. Nah, pertanyaannya satu, siapa yang bilang kita harus nge-sell di resistance? Ayo, siapa yang bilang kalau kita harus nge-sell di order block? TikTok trader yang ngomong. Ya, siapa yang bilang kita harus nge-sell di kotak yang saya gambarin gitu kan? Nggak ada. Ya, saya nggak ada bilang kita harus nge-sell di kotak yang saya gambar. Ya, kita juga nggak ada buat indikasi bahwa ini bearish atau ini bullish. Nggak ada. Ya, kalau di TikTok namanya probabilitas. Ya, begitulah berbagai macam sebutannya gitu ya. Scalper bilang ini harus di sell. Ya, mungkin kalau mau dibilang realistisnya ya 10 20 pip dapat lah di sini gitu kan ya. 40 50 pipnya dapat juga di sekitar level-level kecil di sini. Ini mouse saya kelihatan kan ya? Kursor mouse-nya kelihatan kan? Takutnya nggak kelihatan. Nggak tahu saya nunjukin apa di sini. Coba dijawab dulu. Ini kursor mouse-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, good. Ya. Cari titik entry gimana ya, Mas, setelah news yang benar. Titik entry, saya yakin kalian udah jauh lebih jago soal titik entry daripada saya. Ya. Karena kalau mau dibilang teknikal saya sampah banget. Jujur aja nih, orang-orang yang di terminal pasti bilang, ini entry kena drawdown dulu baru cuan gitu. Ya nggak? Nggak usah bohong. Ini kena drawdown dulu baru cuan gitu. Sesuai bulan bintang. Oke, whatever. Alright, next case. Ya, ini before-nya. Oke.
Ada kembali lagi seperti sebelumnya, order block atas, order block bawah. Ya, saya nggak bilang ini trendnya bearish atau bullish, tapi informasi apa yang kita dapatkan di sini? Informasi apa yang kita dapatkan di sini? Ya, eh kayak ya kayak sama kayak sebelumnya tadi ya. Ada order block di atas, ya kan, downtrend gitu kan ya, break and retest gitu kan. Nah, but once again, sekali lagi ya, tidak ada order block yang di respect ya oleh market. Ya walaupun sebenarnya bisa ditangkap juga ya. Setelah dia break order block pertama ya, dia bisa break and retest. Semoga aja beberapa dari kita nangkap kalau ini break and retest buat bullish gitu kan. Karena ada aja yang mungkin tetap ngotot, oh ini bukan break and retest, ini cuma touch ke liquidity di atas buat sell lebih bawah lagi. Ternyata dia malah breakout bullish. Gitu kan? Breakout bullish. Once again, sekali lagi, um, dalam artian teknikal ya, tidak memberikan arah di market. Oke. Eh, Chart candle tidak memberikan arah di market. Oke. Next one. Nah, ini nih yang agak sedikit ekstrim ya. Coba dilihat. Ini ada resisten. Oke. Dan itu harga udah nge-push tinggi banget. Harga udah nge-push tinggi banget. Kira-kira kita menunggu retest apa enggak? Saya sekarang nggak jawab ini order block atau apa, ini supply demand atau apa. Ini retest apa enggak? Aku bakal buy stop. Oke. Yang lain? Enggak, Bang, enggak retest. Oke. Retest time frame kecil. Orang taruh tekanan. Retest. Ntar, ini kayaknya tadi si Alf nanyain, dari tadi nggak kebaca sama saya. Apakah trading yang fundamental, trading hanya pada saat news? Tidak, tidak ya. Rally-nya udah terlalu tinggi, ya. Nah, itulah namanya market ya. Technical bilang retest, ya. Itulah namanya market. Nah, setelah dilihat tidak ada retest sama sekali, ya. Tidak ada retest sama sekali, ya. Tidak ada retest sama sekali. Terus setelah dari tiga contoh tadi, gitu kan, muncul pemikiran yang paling 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 kuat di otak kita. Kenapa market bergerak seperti itu? Kenapa semuanya eh tidak direspek ya? Semua market structure itu bisa hilang ya. Walaupun oke lah, pasti ada pembelaan dari teknikal gitu kan. Iya, karena udah break and retest, ini karena ada liquidity yang udah keambil, udah ada zona yang udah ke break. Saya nggak deny, saya nggak akan lawan. Tapi jangan lupa kalau itu sifatnya berdasarkan eh apa itu subjektif ya, subjektif. Itu semua kalian yang mau melihat seperti itu ya. Dari segi teknikal itu semua bisa dilihat dari dua sisi, oke, bisa dilihat dari dua sisi, bullish bisa dan bearish bisa, tapi nggak ada keputusan satu satu jawaban yang fix 100%. Karena menurut kita teknikal itu selalu bisa mencari buy dan selalu bisa mencari sell di satu waktu yang sama ya. Menurut kita seperti itu, karena kita nggak tahu fundamental yang sebenarnya. Ya, that's a good answer ya. Pastinya dari setiap pergerakan yang tadi kita tunjukin tiga chart tadi before and after, pasti ada sesuatu yang mempengaruhi pergerakan market, ya. Fundamental drive the market, technical timing the market. That's a good answer ya, Gian Valen Rwandi. That's a good answer. Itu sebenarnya jawaban yang mau saya sampaikan di akhir nanti, tapi dari jawab duluan gak apa-apa, nggak masalah. Ya, fundamental drive the market, technical timing the market. Ya, that's a good one. Oke, kenapa market bergerak seperti itu? Apakah informasi yang tertera di chart tadi ya, sudah cukup untuk membuat keputusan investasi dan trading? Nah, kira-kira coba dijawab dulu. Mungkin nih yang punya pendapat tadi nih, yang mungkin sedikit nggak setuju sama saya. Apakah informasi yang tertera di chart tadi sudah cukup untuk membuat keputusan kalian dalam trading? Belum cukup karena MC. Belum cukup. Kalau jangka pendek 10-30 menit cukup. Ya, nggak masalah. Saya nggak akan deny soal itu. Belum. Yang lain gimana? Udah cukup belum? Informasi hanya sekedar market structure dan support resistance tadi udah cukup belum? Cukup. Mungkin boleh tahu nih, Idam. Apa alasannya Idam? Uh, kenapa alasannya kira-kira udah cukup? Tren naik. Oke, dengan alasan tren naik gitu ya. Um, Satu hal nih, sebenarnya nggak masalah ya. Kita menjadi seorang investor dan trader pasti harus selalu bisa react ya. Bereaksi kita harus dengan cepat.
harus bisa dengan rela membuang opini kita sebelumnya, terus harus dengan cepat beralih ke opini yang baru. Itu nggak masalah, ya. Cuman itu dia tadi. Kita cuma menemukan masalahnya itu teknikal itu bersifat subjektif. Ada orang yang setuju dan ada orang yang enggak gitu kan. So, itu aja cuma kita yang buat kita sedikit berbeda itu aja. But that's good, ya. Eh tadi mana tadi saya tuh itu yang saya pengen baca. Tapi gimana dengan istilah price action discount everything? Oke, ini sebenarnya menurut saya tidak, ya. Istilah price action discount everything itu yang didiskon oleh price action itu hanyalah informasi yang sudah muncul di chart. Masalahnya, kita trading dengan fundamental tidak pernah menggunakan informasi yang sudah muncul. Melainkan kita selalu menggunakan informasi yang belum muncul di chart. Nah, jadi yang belum muncul di chart ini, itu yang kita gunakan sebagai hipotesis untuk arah market selanjutnya. Jadi eh tidak, nggak semuanya didiskon oleh market. Belum cukup untuk bukan arah market. Technical, fundamental, risk management, and money management. Tapi gimana dengan, oke, tadi udah saya jawab ya. Alright. Oke. Nah, ya, so kita bakal jawab informasi yang tertera di chart tadi sebenarnya terbilang tidak cukup, ya. Sebenarnya tidak cukup karena itu semua hanyalah sekedar pergerakan harga. Yang namanya manusia pasti ingin tahu apa alasan di balik pergerakan tersebut, ya kan? Apa alasan di balik pergerakan tersebut? Kenapa kok market bisa bergerak seperti itu, ya? Yang namanya manusia pasti butuh kejelasan, butuh alasan, ya, butuh alasan yang fix, yang kuat. Kenapa kok harga bergerak seperti itu? Itu dia yang selalu ingin dicari jawabannya, bener nggak? Yang selalu ingin dicari alasannya, kenapa kok harga bergerak begitu? Bener apa enggak? Coba dijawab. Alasan utama ketika kita melihat sebuah pergerakan di market, kita pasti pengen tahu kenapa marketnya bergerak kayak gitu. Kenapa kok terbang? Ya, kenapa kok jatuh? Ya kan? Apa alasannya ini? Nah, itulah tugasnya fundamental. Itulah fungsinya fundamental. Menjelaskan apa yang terjadi di market agar bisa memberikan penjelasan di setiap pergerakan di market, ya. Nah, ada alasan mengapa bank, asset management, dan hedge fund tidak melakukan trading dan investasi seperti para retail investor berinvestasi. Satu yang jelas, itu bukan uang mereka. Ya, itu semua uang investor yang harus mereka jaga, harus mereka pegang baik-baik supaya nggak hilang. Jadi sebisa mungkin biarin aja kita ngelakuin riset sebanyak-banyak mungkin intinya uang kalian nggak hilang. Ya, walaupun ada beberapa hedge fund yang tetap kehilangan duit, but it is what it is. Ya, oke. Bank, asset management, dan hedge fund membutuhkan informasi yang akurat sebelum memutuskan posisi trading pada sebuah instrumen. Oke, mereka butuh informasi yang luar biasa akurat. Sebutlah nggak usah akurat. Intinya banyak dulu. Mereka gather information berbagai macam aja dulu untuk memutuskan posisi trading pada sebuah instrumen. Dan mereka mencari informasi ini hingga ke seluruh belahan dunia. Ya, mereka melihat ke Amerika, mereka melihat ke Jepang, mereka melihat ke Cina, mereka melihat ke Eropa, ke Australia, ke Afrika, ke Timur Tengah. Ya, selalu memperhatikan informasi yang beredar. Karena logikanya gini, orang yang banyak membaca informasi, ya, sebutlah dia yang mengetahui semuanya, ya nggak? Setuju nggak? Orang yang banyak membaca informasi, ya, banyak memahami sesuatu, dia yang tahu semuanya, ya. Eh, orang bisa jago komputer karena dia udah pelajari seluk-beluk komputer, ya kan? Orang yang udah pelajari tubuh manusia, dalam artian dia mau jadi dokter, ya, dia pasti paham betul apa yang terjadi di setiap eh, bagian tubuh kita, ya kan? Orang yang orang yang mempelajari hukum, ya, mereka jago dalam bidang hukum. Nah, sekarang orang yang memahami kondisi dunia, ya, terutama ekonomi global, berarti mereka yang jago soal investasi dan trading. Oke, at least ini sudut pandang sederhananya aja dulu. Walaupun sebenarnya statement yang saya bilang ini salah pada akhirnya, karena ada juga yang keliru. Tapi paling enggak, untuk memahami market dengan baik, tentunya kita harus memahami apa isi market tersebut. Ya, itu dia maksudnya.
Mereka mencari informasi hingga ke seluruh belahan dunia untuk mendapatkan posisi trading pada sebuah instrumen. Oke? Mengapa mereka membutuhkan informasi untuk trading investasi mereka? Coba kira-kira, kenapa bank dan hedge fund mencari sekian banyak informasi untuk trading mereka? Apa alasannya? Apa tujuannya mereka mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin? Mereka baca berita, mereka baca, lihat data, ngelihat melakukan analisa yang berbelit-belit, cari alpha. That's a good one. Ya, cari alpha supaya kita tidak eh, kalah dari market ya pastinya ya. Bikin detail trader bangkrut. Apakah recording akan dikirimkan? Yes. Record ini nanti kita share kok. Jangan khawatir, kita nanti uploadnya di YouTube juga kalau nggak salah ya. Cari aset yang menguntungkan mungkin. Alasan utama kenapa mereka membutuhkan informasi sebanyak mungkin untuk trading investasi mereka itu adalah tujuannya untuk ini sebagai decision trigger ya. Nah, itu dia William 4X ya. Itu jawabannya. Sebagai decision trigger, pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi resiko dan lain-lain ya. Nah, Fami juga bagus jawabannya tuh. Semakin banyak informasi dan data yang dikumpulkan, maka keputusan yang dilakukan akan semakin bijak. Itu dia ya, sebagai decision trigger ya. Apa artinya trigger? Eh, Pemacu, penyebab, alasan ya. Alasan kenapa kita membuat sebuah keputusan ya. Em, let's just say ada sebuah rumah yang udah bobrok, terus angker, terus banyak semak-semaknya, terus udah mau hancur, udah kena badai, udah kena gunung meletus, ya. Apakah kita mau beli rumah tersebut? Tidak, ya, nggak mau. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan terhadap rumah tersebut, ya, makin banyak informasi yang kita kumpulkan, semakin bijak putusan kita, ya nggak? Misalnya kalian punya bisnis, punya bisnis, terus kalian dihadapi kepada sebuah decision yang berat ya mau nggak mau kan harus kumpulin berbagai macam informasi untuk mempertahankan supaya bisnis kalian nggak hancur ya kan nah itu begitupun dengan mereka ya sebagai decision trigger mereka untuk membuat keputusan dalam investasi ya nah decision triggernya apa aja seperti ini contohnya ya data A mereka dapat sebuah data yang namanya data A menjelaskan bahwa kita harus sell. Nah, data A ini yang menjadi alasan mereka sell. Atau contoh lainnya, data B mengatakan bahwa kita harus buy. Informasi C memberitahukan bahwa market akan segera mengalami sell off. Atau informasi D memberitahukan akan ada bull run yang datang. Ya, intinya informasi dan data menjadi bahan penentu apakah kita harus bullish dan bearish. Ya, that's the point. Informasi dan data menjadi bahan penentu apakah kita harus bullish dan bearish ya. Nah, contohnya apa aja tadi itu? Ya ini dia ya. Data ekonomi ya itu bisa seperti inflasi, tingkat pengangguran, retail sales dan lain-lain atau suku bunga ya, korelasi pasar ya antara forex, saham, komoditi, obligasi, kripto, terus kebijakan moneter baik itu moneter dan fiskal ya, I'm sorry. Forward guidance ya, geopolitical event seperti perang pemilu dan market event, baik itu merger and acquisitions, halving, resesi dan lain-lain. Nah, keputusan yang diambil dari informasi di atas cenderung lebih membantu trading dan investasi kita dibandingkan hanya bergantung pada analisa teknikal. Ya, jadi kalau kita ngambil keputusannya berdasarkan data-data di sini, itu akan jauh lebih memberikan dampak dibandingkan teknikal. Ya, kita nggak bilang kalau kita nggak pakai teknikal, nggak. Kita bilang eh, ada beberapa informasi yang tidak bisa disampaikan oleh teknikal. Cuma gitu aja. Ya, we do not deny. Kita nggak ngedeny kok kalau teknikal tuh eh penting. Ya, teknikal tuh penting, tapi beda maksud. Tujuannya berbeda. Oke. Nah, jadi kalian harus bisa mengambil keputusan di market berdasarkan data-data yang ada di sini. Data ekonomi, suku bunga, kebijakan moneter dan fiskal, ya, halving, resesi, dan lain-lain. Nah, for example, ayo kita lihat di market. Oke. Nah, nomor satu, ya, bisa kita baca di sini. Ekonomi Eropa mulai mengalami pelambatan. Ya, ekonomi Eropa mulai mengalami pelambatan. Oke. Nah, kalian bisa lihat bentuk chartnya kayak gimana saat ekonomi Eropa mulai mengalami pelembatan. Oke. Terus setelah ekonomi Eropa mengalami pelambatan, ya, itu baru kita masuk ke nomor dua. Euro USD jatuh kuat akibat melemahnya ekonomi Eropa. Oke.
Nah, di nomor tiga, karena ekonomi Eropa lemah, sell Euro USD setiap break and retest pada support. Oke. Nah, pelambatan ekonomi Eropa, ya kan mungkin udah gabung di channel Telegram, udah saya jelaskan di sini ya soal trade yang kemarin kita bagiin. Ada yang baca nggak soal trade Euro USD yang kemarin kita breakdown? Masih ingat nggak? Baca, baca. Ayo yang lain, yang lain. Mana yang lain? Masih ingat ya? Oke. Nah, ya jadi sebenarnya inilah dia kondisinya ya. Kondisi ekonomi Eropa itu semakin memburuk, PMI, business confidence, apalagi kemarin tuh, inflasi juga ya, inflasi mereka juga hancur. Nah, ini menandakan mata uang Eropa, bukan, ekonomi Eropa tidak bisa bertahan lama ya, sehingga membuat Bank Sentral Eropa harus segera menurunkan suku bunga. Nah, membuat Bank Sentral Eropa harus menurunkan suku bunga itu yang belum didiskon oleh market. Itu yang belum ditunjukkan oleh price actions. Itu yang belum muncul di market. Itu dia yang mau dimainkan oleh kita. Ya, kita tidak menganalisa data yang sudah keluar, tapi kita menganalisa dampak yang akan terjadi. Itu yang namanya analisa fundamental. Semua orang beli saham karena mungkin karena pernya rendah atau BBV-nya juga bagus. Ya, orang bukan beli karena itu, tapi karena potensi naiknya harga saham tersebut karena valuasinya rendah, ya kan? Nah, masalahnya market kan mungkin belum sepenuhnya mencerminkan valuasi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kita beli itu kan ekspektasi, ya. Kita membeli saham supaya harganya meningkat itu kan karena kita membeli ekspektasi. Begitupun di forex. Kita melakukan sell di Euro USD karena ekspektasinya ECB rate cut, ya kan? Orang beli Bitcoin karena ekspektasinya bakal halving, ya. Orang nge-sell saham karena ekspektasinya bakal bangkrut. Nah, tapi kan itu kan belum tercerminkan di market. Nah, itu dia yang namanya fundamental. Jadi sebenarnya kalau bilang fundamental itu adalah analisa emosi sebenarnya, analisa sentimen, analisa sudut pola pikir. Itu sebenarnya yang menurut saya ya, analisa fundamental itu. Em, karena market hanya akan menunjukkan pergerakan apa yang dirasakan oleh investor ya. Jadi market terbilang tidak rasional karena itu lebih ke arah emosi dibandingkan eh, rasional. That's more like it. Okay, now next one. Nah, ini ada gold ya. Nah, gold bisa kita lihat ya, perang Israel dan Palestina. Itu gold bullish ya. Di sini bisa kita lihat gold bullish saat perang Israel dan Palestina ya. Iran ikut perang Israel dan sentimen Fed rate cut itu bikin gold makin bullish lagi. Terus nomor tiga, perang Iran semakin panas ya dan Fed sudah red cut ya. Itu juga membuat gold menjadi lebih bullish lagi. Oke. Setiap berita perang dan sentimen Fed red cut muncul, buy gold setiap break and retest pada resistennya ya. Nah, kalian bisa lihat gimana implikasi fundamental dan teknikal. Udah mulai nangkap nggak di sini gimana maksudnya? Udah mulai ngerti nggak apa yang dicari, apa tujuannya fundamental dan apa tujuannya teknikal? Candle mencerminkan ekspektasi pasar. Tidak, tidak. Candle nggak bisa mencerminkan ekspektasi pasar. Karena yang namanya ekspektasi pasar, lebih tepatnya, candle merupakan bentuk opini dari investor. Ya. Kita bisa lihat di sini, kita ngebuy bukan karena dia break resisten, bukan. Kita ngebuy karena dia fundamentalnya bullish. Lebih ke situ. Jadi kalau mau dibilang kita nganalisa fundamental itu cuma untuk nyari arah market ya. Cuma untuk nyari arah market, bukan buat cari entry di mana. Karena kalau pakai fundamental nggak bisa nyari entry di mana. Nah, tuh jawaban dari Zaha. Fundamental lebih ke direction itu dia ya. Em, Satu contoh lagi dan saya akan membuat kesimpulan finalnya yang lebih kuat ya. Mungkin di sini masih belum kejawab sepenuhnya. Satu contoh lagi yang terakhir ya. Nah, sentimen Fed rate hike versus BOJ hold rate ya nomor satu di sini. Fed naikin suku bunga, tapi BOJ mempertahankan suku bunga, membuat suku bunga Fed jauh lebih tinggi daripada suku bunga BOJ. Fed itu siapa? Fed Bank Sentralnya Amerika dan BOJ adalah Bank Sentralnya Jepang. Oke, nah kalian bisa lihat kalau ekspektasi sentimen Fed rate hike itu meningkat, USD JPY bullish.
Ya, terus nomor dua, Fed rate hike tapi BOJ masih diam. Lihat, bullishnya luar biasa lagi lebih tinggi. Ya, nah terus sedikit mengalami guncangan ya pada tahun 2023 awal kemarin. Suku bunga Fed lebih tinggi dibandingkan suku bunga BOJ. Market luar biasa bullish. Sampai pada akhir-akhir di belakangan ini, bulan Agustus kemarin, Juli akhir, Juli akhir awal Agustus kemarin ya, USD JPY jatuh besar di sini ya. Karena BOJ mulai menaikkan suku bunga pertama kali dan ekonomi Amerika mulai melemah. Ya, setelah mengetahui data dan fundamental di setiap pergerakan, baru kita gunakan teknikal untuk mencari entry. Ya, break support, break resistance, buy, 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 buy. Selama suku bunga lebih tinggi, suku bunga Amerika lebih tinggi daripada suku bunga Jepang, buy terus USD JPY. Sehingga pada akhirnya memberikan kita kesimpulan bahwa data dan fundamental memberikan arah pada market, teknikal memberikan titik entry pada market. Ya, itulah tugasnya, fungsinya data dan fundamental untuk mencari arah dan teknikal itu untuk mencari entry. Nah, masalahnya kan masih banyak nih dari kita yang kalau entry trading, kalau kalau trading itu analisanya nyari arah pakai teknikal, ya. Gimana kabarnya kalau misalnya kita nemu ada supply, ada demand, itu buy atau sell, ya kan? Kan nggak bisa ngasih tahu jawabannya. Ada supply ada, demand juga ada, ya. Order block bullish, bearish dua-duanya ada. Terus mana mau kita ambil gitu kan? Alhasil apa? Ya ujung-ujungnya tunggu, biarkan dia bergerak, baru ambil. Kan gitu kan ya? Nah, kita nggak mau gitu kan? Kita nggak itu dalam artian bukan analisa kita kalau kayak gitu ujung-ujungnya. Tunggu biarkan dia milih yang mana gitu kan. Tujuannya kita menganalisa kan untuk mencari lebih tahu potensi ini lebih cenderung ke arah mana gitu. Masalahnya nggak semua trader tahan dengan time frame sepanjang itu. Oh enggak lah, siapa yang bilang kita ngambil buy sejauh-jauh ini enggak ya? Enggak. Kalau ada yang bisa tahan sejauh-jauh ini bagus, mantap. Tapi kita sendiri sebenarnya nggak sejauh-jauh itu kok. Ya. Kenyataannya kita kemarin nge-sell Euro USD cuma dari sini. Nah, kita udah close. Ya. Sentimen sejauh-jauh ini, tapi kita cuma ngambil di sini. Berapa lama? Ini cuma 10 hari. Cuma sebentar, ya. Cuma sebentar waktu itu, nggak banyak. Terus 2023 kita juga mainkan beberapa buy USD JPY itu pun nggak lama-lama, sebentar cuman, nggak lama ya. Apakah benar data aktual hanya sesaat, jadi fundamental itu berbeda dengan news? News adalah keputusan berdasarkan data, fundamental membutuhkan penalaran maksud dan kesimpulan. Sebenarnya istilah fundamental itu sebenarnya kan dasar, ya, dasar pada sebuah market. Ya. News ya pada umumnya adalah bagian dari sebuah dasar tersebut. Cuma itu deh kesalahannya kebanyakan orang menganggap trading fundamental itu artinya trading news. Dan hampir semua orang cuma tahu fundamental di market ya cuma kalender ekonomi. Ya enggak? Ya kan? Masih ada nggak yang mikir di sini fundamental itu adalah kalender ekonomi? Coba jawab di sini dulu. Ada nggak yang mikir kayak gitu? Fundamental adalah kalender ekonomi. Awalnya iya coach. Ada. Enggak. Nah, yang enggak bagus. Yang lain kalau masih ada, nah tolong jangan sampai eh jangan sampai mau termakan sama narasi itu ya. Karena yang namanya fundamental itu bukan dan enggak pernah soal kalender ekonomi. Oke. Jadi kalau misalkan kalian lihat ke YouTube terus kalian ketik cara trading fundamental lalu videonya nunjukin kalian ini kalender ekonomi, kalau beritanya hijau atau merah berarti buy sell, jangan ya, jangan kalian tonton. Karena itu bukan fundamental yang sebenarnya. Ya, yang namanya fundamental itu adalah ekspektasi, ya, sentimen, ya, ekspektasi, sentimen, opini, ya. Jadi itu lebih ke arah fundamental. Ya walaupun sebenarnya apa tadi itu ya benar itu dia makroekonomi. Makroekonomi, laporan keuangan, ya, apalagi kebijakan kebijakan moneter, fiskal, ya, em, pemerintah, pemilu itu semua fundamental. Tapi ujung-ujungnya apa? Semua data-data tadi, data ekonomi, suku bunga, kebijakan moneter, fiskal, pemilu itu semua ditujukan untuk mendapatkan ekspektasi, ya, tujuannya untuk mencari ekspektasi itu dia.
Karena market itu 90% digerakkan hanya oleh ekspektasi. Oke. Nah, logikanya gini, berapa banyak dari kalian yang kemarin beli Bitcoin gara-gara halving? Ada nggak? Banyak nggak yang beli Bitcoin gara-gara mau halving? Ya, ada ya. Nah, ekspektasi kalian apa saat halving? Kenapa kalian beli Bitcoin ekspektasinya apa? Naik, ya kan? Nah, itu udah trading fundamental. Ya, itu udah trading fundamental. Apa yang kalian taruh di situ? Ekspektasi, ya kan? Ekspektasinya setelah halving naik. Begitupun di forex dan saham. Ekspektasinya setelah suku bunga turun, mata uangnya melemah. Ekspektasinya karena ekonomi semakin melemah, harusnya mata uangnya semakin jatuh. Ekspektasinya karena earnings perusahaan bagus, harusnya nanti ke depannya sahamnya bisa naik. Ekspektasinya karena sebuah perusahaan A membuat produk baru yang bisa bikin market geger, harusnya harga sahamnya bisa naik. Nah, itulah yang namanya fundamental. Ya, itu semua berdasarkan ekspektasi, harapan. Ya, data-data tadi kita kumpulkan untuk membuat sebuah ekspektasi. Ya, dan kebetulan nih, kebetulan banget satu dunia, seluruh investor ekspektasinya serupa. Ya, ekspektasinya sama semua. Trading fundamental tuh pakai time frame berapa? 1 jam, 4 jam daily, kayak gitu aja. Kita nggak sampai ke weekly, monthly nggak sampai. Paling keras paling daily doang. Dan sebenarnya nggak ada patokan harus kayak gitu. Kita nggak pernah nentuin harus time frame berapa karena time frame kita di fundamental. Itu dia, time frame kita di fundamental. Berapa lama kita mau trading itu berdasarkan fundamentalnya. Kalau misalkan pagi ini datanya bagus, tapi malamnya ternyata datanya buruk, udah kita selesai, kita keluar. Tapi kalau misalkan hari Senin datanya bagus, sampai hari Jumat datanya buruk, kita keluar di hari Jumat. Nah, kalau kayak gitu, apakah penting 4 jam, 1 jam, 3 jam, 1 minggu? Kayak nggak penting gitu kan? Karena semua yang nentuin keputusan kita adalah data. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya, keputusan berdasarkan data dan informasi akan jauh lebih membantu trading kita dibandingkan analisa teknikal. Berarti buy on rumor, sell on news. Ya, itu pastinya banyak kita lakukan. Jadi kita banyak buy rumor dan sell the fact itu juga pasti banyak. Ya, walaupun mungkin beberapa financial analyst mengatakan jangan semena-mena buy the rumor gitu kan. Nah, iya, jangan buy the rumor kalau investasinya di saham Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kalian buy the rumor di pasar Indonesia ya hancur ya. Kalau buy the rumor ya di pasar luar lah, di forex, di gold, di S&P, di Nasdaq itu jauh lebih bagus gitu, jauh lebih rapi gitu. Nggak ada yang namanya dimainkan bandar lah gitu istilahnya. Berarti kita harus terus pantau ya berita-berita yang ada di terminal. Ya, kita harus terus selalu pantau ya. Yang namanya bisnis harus selalu dipantau. Nggak pernah ada namanya bisnis bisa autopilot sukses. Ya, nggak ada yang namanya bisnis autopilot itu berhasil. Coba, Elon Musk, apakah dia autopilot? Nggak. Elon Musk nggak pernah autopilot. Tim Cook, autopilot nggak? Nggak pernah. Ya, Warren Buffett, apakah dia autopilot? Tidak, dia harus selalu mantau laporan keuangan. Siapa lagi di Indonesia? eh Salim, ya Salim Staff, nggak pernah dia autopilot. Ya, Tanjung nggak pernah autopilot. Nggak ada yang namanya bisnis besar itu autopilot. Ya, Timothy, siapa yang bilang bis Timothy autopilot? Enggak, dia dia harus tetap mantau marketing timnya, salesnya, risk manajemennya. Dia juga harus buat konten. Nggak pernah ada yang namanya bisnis autopilot. Ya, terus mau bilang bisnis bisnis franchise kan bisa. Ya, yang sukses itu adalah owner bisnis franchise pertama kali. Ya, mereka yang beli franchise kedua, ketiga cenderung prospeknya tidak sebagus owner pertama karena performanya berbeda, performa manajernya beda. Ya, yang jual mimpi doang itu yang bilang autopilot. Yes, betul ya. Karena tidak ada bisnis dunia ini satupun yang berhasil dengan istilah autopilot. Orang terkaya di dunia itu masih tetap kerja sampai dia tua. Itu kenyataannya. Ya, jadi trading pun begitu. Pantau terus. Kalian kalian punya bisnis mobil, masa iya kalian biarkan bisnis jalan sendiri, ya kan? Kalian kalian punya bisnis restoran, masa iya kalian mau lepas tangan bisnisnya? Ya, kalian pasti mikir 2 kali kan mau ngelepas bisnis yang udah kalian buat ke orang lain. Kan nggak mungkin. Ya, nah that's it ya. Nah itu dari eh, dari presentasi yang belum kita bagiin di sini. Oke. Nah tentunya kita belum selesai nih. Siapa yang bilang udah selesai? Belum ya. Kita masih belum selesai. Oke. Eh, kita bakal berpindah ke website ya.
kita akan pindah ke website. But sebelum itu, izinkan saya untuk ambil minum dulu ya. Saya butuh haus, saya butuh minum. Oke, I'll be back dalam 2-3 menit. Ya, oke. Ya, silakan. Tuliskan pertanyaan kalian. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, silakan tulis di sini. Kita akan jawab setelah ini. Saya izin ambil minum dulu ya, sebentar. Oke, apa ini? Kalau investor saham seperti Warren Buffett tidak pakai time frame karena fundamental penuh. Nah, apa time frame-nya Warren Buffett? Ya kan? Apa time frame Warren Buffett kalau bukan patokan laporan keuangan? Kalau misalkan ekspektasi dan laporan keuangannya udah buruk, dia keluar. Ya kan? Ya kan ya? Itulah time frame-nya Warren Buffett. Kita juga begitu. Apa time frame kita dalam trading? Kalau misalkan data ekonominya mulai buruk, baru kita keluar. Atau kita justru baru masuk sell gitu kan. Kalau misalkan data ekonominya bagus, kita masuk di situ. Sampai dia mulai buruk, baru kita keluar. Itulah time frame kita. Oke. Warren Buffett itu investor bukan trader, bos. Yes, exactly. Oke. Where is my... Oke. Home. Eps, salah buka. Tradingnya semua pair berarti. Yes. Mana pair yang ada potensi bullish bearish, kita gas di situ. Buffett berkripto nggak? Ini lucunya, Buffett nggak beli kripto, tapi Buffett beli perusahaan yang megang kripto. That's quite funny. Kenapa trader profesional lebih cenderung menyukai pair Euro USD? Karena Euro USD itu tempat kita ngelihat pergerakan dolar. Dan dolar adalah mata uang paling penting sedunia. Alright, let's share my screen. Oke, ya. Ya bisa lihat layarnya ya. You guys can see the screen. Bisa full margin nggak coach selama fundanya mendukung? Bukan full margin sih ya. Tapi kita pernah kok risk agak besar karena fundamental mendukung itu pernah. Jadi dalam satu trade itu kita pernah nge-risk 10%, pernah juga 5% ya. Jadi kalau misalnya kita kena stop loss itu langsung minus 5%, 10% pernah. Tapi ya sekali TP 20, 30 atau misalkan 15 jadi gede gitu. Coach, saat keadaan market kayak sekarang ini untuk pair GBP USD bagaimana enaknya coach? Apa perlu ganti pair aja? Kira-kira kalau ganti pair apa yang cocok? Eh, that's not how we see it ya, bukan begitu cara kita melihatnya. Tentukan katalis, tentukan katalis market, baru bisa mendapatkan keputusan untuk arah market. That's the whole point. Nah, kan bisa lihat di sini ya, ini terminal Altaf ya yang udah kita develop berarti selama hampir setahun lebih ya, setahun 8-10 bulan kurang lebih ya. Dari yang awalnya hanya sekedar teks, kita udah bisa develop berbagai macam data di sini ya. Kita udah ada istilahnya apa namanya ini, financial juice buatan kita sendiri gitu kan ya. Kita bisa share informasi langsung ke sini. Terus juga ada berita informasi yang didapat ya. Ini juga real time, update tiap saat. Kan bisa ngelihat order dari setiap institusi pada setiap pair ya. Kalian bisa lihat order flow di Euro USD, USD CAD, GP USD. Coba kita contohnya aja dulu deh ya. Ya, nah ini saya lihatkan satu dari Euro USD ya.
Nah, dari Euro USD ini kita bisa dapatkan kalau order flow-nya itu kemarin sejak saat bulan apa itu? Sejak bulan 56 ya. 56 kemarin udah mulai bullish ya. Sejak bulan 56, 56 berarti berapa itu? Mei Juni ya. Sejak Mei Juni itu udah pada let's just say akumulasi posisi gitu kan ya. Udah pada akumulasi posisi. Nah, ini bisa kita lihat gimana Euro USD setelah pergerakan market muncul ya. Nah, kita juga dapat setelah ini jatuh ya, order flow jatuh, kita juga dapat sell-nya gitu. Nah, ini semua bisa kalian lihat di sini pairnya ya, USD CAD, USD Chef, gimana order flow dari data CFTC. Ada gold juga, ada Bitcoin juga. Ya, kagetnya saya ini pertama kali saya ngelihat data eh, apa COT-nya gold ya, data order flow-nya, bukan gold, Bitcoin ya, itu ternyata lumayan besar ya dumpingnya dari anu ya dari asset manager ya, dari aset manager ini paling gede sejauh ini dumping data dari BTC-nya. Saya yang juga nggak tahu sebenarnya apa di balik Bitcoin gitu kan. Jadi agak skeptical gitu. Oh ini kenapa ini Bitcoin kok pada didam? Kuat banget gitu kan. Ini paling besar sejauh ini. Dari sekian banyak data CFTC ya, ini dam yang paling gede di sini tuh. Ya. Semoga Sun bisa dukung saham Indo. Yes, betul. Semoga kita ke depannya bisa mendukung saham Indo karena kalau mau dilihat pricing market dari data dari apa dari BI itu lumayan mahal juga ya. Ya, lumayan mahal untuk UMKM sekecil kita gitu kan ya. Untuk UMKM sekecil kita itu terbilang mahal. Kalau nggak salah per tahun itu untuk data data marketnya aja, data marketnya di saham Indonesia itu 40 juta kalau nggak salah saya lihat. Saya searching di brosur di websitenya IDX, terus ada brosur untuk harga data pasar ya, laporan keuangan, harga market, mau yang live update atau yang end of day bisa diambil, dan itu sekitar di 40-50 juta per tahun. Lumayan juga. Ya. Berarti data order flow itu lebih dulu muncul daripada penggerakan chart ya? Yes. Enggak sih, sebenarnya ini bukan muncul lebih dulu, tapi dia muncul di akhir minggu. Nah, data yang akhir minggu itu kita pakai untuk ekspektasi ke depannya gitu. Kalau XAU CFTC open posisi apakah menjadi patokan? Bisa, bisa juga, tapi harus ditemani dengan sentimen yang lain. Nggak pernah ada data di sini yang kita jadiin satu patokan sendiri. Nggak pernah sama sekali, ya. Nggak pernah ada sama sekali satu data yang kita jadiin patokan seluruhnya di sini. Bahkan data order flow dari CFTC sekalipun. Ya, walaupun di sini dikatakan XAU udah mulai dumping kuat, ya. Ya, di sini misalnya data XAU, data gold udah mulai dumping kuat. Bukan artinya kita bisa dengan semena-mena langsung sell gold juga. Butuh satu nih, satu alasan kuat nih. Kenapa yang mendukung alasan kita buat nge-sell kuat di gold. Ya, walaupun 2 minggu belakangan ini order flow-nya udah bearish kuat. Ya, kita tetap butuh alasan kenapa ini di sell. Itu dia. Dan sejauh ini masih belum muncul kenapa. Itu dia ya. Nah, kalian juga bisa lihat data makro di sini ya. Data makro di sini saat ini masih segini aja isinya, tapi besok dan lusa akan diupdate dalam jumlah yang luar biasa lebih banyak. Itu dia ya. Karena data makro yang ada di terminal Altaf, kalau misalkan kalian udah gabung ya, ini datanya udah nggak ada lagi ya. Kita juga udah pindahin dan support dari data trading view juga udah nggak ada lagi. Jadi kita udah nemuin alternatifnya dan besok sudah tinggal dipasang ya. Nah, di bagian market news ya, di sini adalah sumber berita-berita yang kita dapatkan. Gini, alasannya let's just say kita paham dengan pergerakan market karena saya banyak membaca kan gitu ya. Saya banyak membaca sehingga saya paham betul dengan pergerakan market ya. Nah, yang saya baca yaitu apa yang ada di sini ya. Ketika apa yang saya rasa muncul sebuah conviction, sebuah sebuah kesimpulan itu akan kita share di sini. Contohnya di sini kemarin ya. Data Jerman PMI ya. PMI dari negara Eropa sudah keluar tapi data Jerman yang paling penting. Ya, dan data Jermannya bagus. Sehingga ini akan menjadi tren Euro USD bearish akan sedikit terhambat setelah ini dikarenakan tingginya optimisme pebisnis di Jerman. Nah, itu udah kita share sejak kemarin tanggal 24 jam 3 ya. Jam 3 udah kita share. Kalau ini akan menjadi penghambat untuk tren bearishnya Euro USD. Nah, di sini juga nih data PMI-nya Inggris lower than forecast. Ini bisa membuat pergerakan GBP ke depannya semakin terhambat ya.
Artinya potensi bearish GBP USD bisa saja menjadi lebih besar. Oke. Itu beritanya pakai bahasa Inggris. Nah, data-data yang di sini iya bahasa Inggris ya. Tapi ya gitulah namanya kalian kalau mau belajar pasti ada perlu beberapa langkah yang harus kalian ambil. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris ya, nah itulah kenapa kita di sini kita menambahkan value added service gitu kan. Value added service kita adalah plus mentranslatekan berita yang ada di market. Value added service, alright, whatever. Coach, kalau Eropa mau buy gold, mereka pairnya XAU USD atau XAU Euro, dan itu saling keterkaitan nggak, Coach? Kalau Eropa mau buy gold, patokannya nggak kayak gitu. Kita pun sebenarnya bisa juga beli XAU USD. Artinya kita beli 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 ya XAU tapi mungkin di mata uang USD gitu kan. Sebenarnya enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya indeks gold cuma satu yaitu XAU USD ya. Tapi kalau berdasarkan suku bunganya Eropa yaitu XAU Euro ya. Kalau berdasarkan suku bunganya Jepang itu XAU JPY. Jadi sebenarnya cuma di XAU USD. Itu dia ya. Nah, di market research ini juga kemarin kita baru ngasih update ya. Di market research kita udah ada yang namanya forecast table. Nah, kalian bisa lihat forecast-forecast untuk pergerakan pair di sini ya, Euro USD, USD JPY, gimana pergerakan forecast ke depannya, NZD USD, USD CAD, USD CHF ya. Untuk gold juga di sini ya. 1, 2, 3 kuartal ke depan udah ada forecastnya di sini ya. Nah, ini adalah forecast yang diambil dari beberapa sumber dari investment banking, ya seperti JP Morgan, Goldman Sachs, atau ING, atau juga MUFG, ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih buat yang suka trading gold, ya. Dalam beberapa kuartal ke depan, 2700, 2800 itu mungkin bisa, tapi akan sedikit fluktuatif ya. 2024, 2025, 2025 kuartal kedua ya, 2700, 2800 forecastnya untuk gold. Ya, tapi sekali lagi ingat, ini bukan artinya kita langsung meletakkan semua ekspektasi kita di forecast table ini tidak. Karena yang namanya kita trading fundamental itu mengumpulkan data, ya, data yang harus kita kumpulkan. Nah, ini juga ada ya forecast table untuk interest rate, untuk suku bunga. Perkiraan suku bunga itu berapa ke depannya ya. Karena penting ya ini ya untuk yang trading forex ya, memahami suku bunga ke depannya gimana pergerakannya. Ya ini luar biasa penting. Ini juga ada forecast untuk inflasi. Data Euro, Japan, Australia, Switzerland, Kanada, Cina ya. Nah, ini yang di sebelah kiri ya, kalian bisa membaca apa analisa kita di market ya, analisa di market seperti apa, pandangan kita di market kayak gimana, trade idea dan trade plan juga dibagikan di sini ya. Ini posisi Euro USD kemarin kita sudah bisa bagikan di terminal. Nah, Magic itu baru upgrade terminal ya. Sebelum-sebelumnya kita belum punya fitur ini gitu kan. Sekarang udah bisa. Udah bisa langsung ngasih live update posisi di sini ya. Nah, contohnya nih kita buka lihat satu nih. Analisa yang kita bagikan di 5 hari yang lalu. What should we do? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini waktu kita sedang mempertahankan posisi sell Euro USD waktu itu ya. Euro USD waktu itu lagi koreksi lumayan kuat karena data Cina bagus, retail sales Inggris juga bagus. Jadi Euro USD terkoreksi. Terus kita harus ngapain kan? Mungkin pada panik itu. Koreksi tinggi banget gitu kan pada panik itu. Ya udah, kita jelasin di sini. Bla 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 bla, kita simpulkan ya, kita merasa optimisme stimulus Cina tidak akan memberikan dukungan yang baik untuk euro jika ekonomi Eropa sendiri masih dalam kesulitan ya. Nah, itu juga jelaskan kembali di sini. Eh, dengan terjadinya kondisi di atas, kita dapat kembali melihat Euro USD untuk bergerak bearish. Untuk beberapa waktu, mungkin kita akan mengalami volatilitas pada short yang terbuka, namun kita akan tetap mempertahankan pandangan bearish Euro USD pada saat ini. Nah, itu kita bagiin ke market, ya, ke terminal. Kalau kita tetap stay bearish, jadi kita nge-share analisa rutin, analisa yang selalu kita bagiin di sini. Apa pandangan kita di market segala macam, ya. Nah, terus yang paling heboh gitu kan ya, itu juga dengan data kuantitatif milik kita ya. Ini bisa kita lihat sebagai uh, let's just say a treasure ya. Harta karunnya terminal Altaf. Kita bisa lihat posisi retail traders ya. Nah, ini posisi retail traders di Euro USD. Nah, di sini posisi retail Euro USD sejak tanggal 22 Oktober perlahan-lahan mulai mengurangi buy-nya ya. Udah pelan-pelan mulai nge-sell lagi nih, tapi masih pelan banget.
Sejauh ini 85% retail trader itu masih nge-buy ya. Ini buy-nya warna merah ya. Mungkin lupa diganti kali ya sama adminnya. Ya, ini buy-nya warna merah. 85% retail trader tuh nge-buy Euro USD. Nah, kalian lihat sejak tanggal berapa nih? Sejak 12 Oktober. Sejak 12 Oktober, ada nggak buy yang bisa diambil di sini kecuali dari scalping? Ya, nggak ada ya. Ya. Ada nggak yang dari kemarin nge-buy Euro USD? Ada nggak? Jangan bilang ada yang mau nge-buy Euro USD. Sejak tanggal 1 Oktober malah ini. Nggak ada? Aman ya berarti ya? Nggak ada kan? Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai kalian yang di sini menjadi 85% orang yang nge-buy Euro USD sejak tanggal 1 Oktober kemarin. Ya, jangan sampai. Stay away from that. Ya. Nah, ini juga nih ya data COT yang udah kita tunjukin tadi di awal ya. Tadi itu yang kita tunjukin adalah bagian order flow-nya. Nah, ini bagian order flow yang ini ya. Tapi masih ada data penting lainnya yang bisa kita lihat sebagai posisi dari setiap masing-masing asset manager dan leverage fund ya. Ada temen coach Bismillah terbang katanya RR 1:5. 1:5 tapi Euro USD terus anjlok. Aduh, kasihan banget itu ya. Nah, ini juga ada seasonality, data seasonality ya, data seasonality. Nah, di sini dijelaskan sejak Oktober ya. Selama bulan Oktober itu Euro USD selalu bearish. Kita udah pernah juga ngebagiin ini di beberapa waktu lalu, sekitar bulan September kayaknya. Kalau 70% Euro USD bergerak bearish di bulan September gitu kan. Nah, ternyata bearishnya baru di Oktober ya. Oktober paling gede itu. Bearishnya Oktober paling gede. Nah, diperkirakan ini dari tanggal 25 sampai berapa? 9 November ya, dari tanggal 25 sekarang sampai 9 November nanti diperkirakan akan ada pergerakan bullish yang besar untuk Euro USD. Ya, itu dia. Ya, karena di sini juga terlihat bulan November dan Desember itu flat ya, tidak bearish. Artinya dari Oktober ke November kan positif ya berarti ya. Nah, diperkirakan begitulah berarti itu. Kurang lebih. Sampai November nanti, November berapa ini? November paling mentok itu peaknya di tanggal 10 11 ya. 9, 10, 11 November kurang lebih peaknya bullish Euro USD. Nah, itu karena apa kita nggak tahu, tapi begitulah dari prediksi data yang kita punya. Ya, ini namanya data seasonality. Ini data yang bisa dipakai untuk memprediksi pergerakan market di masa depan. Nah, US election. Kalau misalkan US election terus Euro USD bullish, berarti harusnya Donald Trump kalah ya. Harusnya Donald Trump kalah supaya nge-support Euro USD lebih bullish lagi, kan gitu istilahnya. Oke. Any questions jauh ini? Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Coach, ini nanti kalau kita join akan dikasih tahu cara dari awal cara bacanya gimana penggunaannya dan lain. Yes, kita punya video tutorialnya gimana cara makainya. Ya. Dan kita punya segudang record webinar yang harus kalian pelajari. Karena kalau kalian nggak pelajari, kalian pusing. Ya, kalian nggak tahu harus ngapain di sini. Karena datanya begitu banyak. Jadi please tolong, kalau misalkan ada yang mau gabung nanti, pelajari dulu record webinarnya ya. Apa ini? Katakan NFP naik, PMI naik, unemployment rate turun. Ekspektasi Fed bakal turunkan suku bunga hanya 25 bps. Kita sebagai trader sudah harus masuk duluan ke market sebelum nanti FOMC. Siapa yang nanya ini? Oswen Vendrian. That's a good questions. Saya bakal jawab. Ya, saya pribadi mungkin juga akan langsung dengan optimis ya nge-buy USD karena ekspektasi ya kan NFP bagus, PMI bagus, unemployment rate jatuh otomatis mau red cut nggak kuat ya. Sejauh ini market berekspektasi red cut 50 bps. Nah, ternyata karena kuatnya data ekonomi bisa-bisa hanya 25. Nah, kita sebagai trader tugasnya membeli ekspektasi di masa depan yang akan datang. Ekspektasi itu yang kita buy kalau USD akan menguat. Begitulah cara memakai fundamental. Ya, Aswan, I do agree with you. That's a good one. Oke. eh Belajar offline di mana? Belum ada. Kita belum ada belajar offline ya. Tanggapan tentang mata uang baru, Bang. I have no idea about that currencies. Sejauh ini BRICS belum memberikan ancaman buat US dollar, jadi saya masih nggak peduli. Bahas trade setup. Segera. Tadi itu data apa, Coach? Seasonality, ya. Seasonality. Seasonality. T-nya pakai Y, ya. Bisa diketik, seasonality.
Ulas news US yang keluar sekarang, Bang. Apa tadi itu? Michigan ya, jam 9 tadi. Expectation, inflation expectation ya. Itu ekspektasi inflasi. Sekali lagi, ekspektasi, ya kan? Sekali lagi, yang dibahas di market itu adalah ekspektasi, harapan. Sampai-sampai ada datanya sendiri dari Universitas Michigan ya. Ekspektasi 1 tahun dan 5 tahun inflasi ke depannya gimana ya. Harapannya gimana? Kalau inflasi lebih tinggi, berarti harapannya Fed tidak rate cut ya kan. Kalau Fed tidak rate cut berarti USD menguat. Nah, itu ekspektasi ya. Terima kasih Kos untuk segalanya. Sangat membantu pandangan gue dalam trading. Thank you. I appreciate that. Record webinarnya nggak di-share di YouTube, Mas. Apa harus gabung dulu? Beli terminal. Oh, jangan khawatir. Record terminalnya kita share ke YouTube. Ya, record webinarnya kita share ke YouTube. So, don't worry. Okay? We will share this. Alright. About our terminals. Oh, satu lagi nih. Data GDP growth interest rate yang di bawah chart. Apakah real time? Setelah news rilis, apakah langsung update? Ya, yang ini ya. Yang ini ya. Berarti maksudnya Alfian ya. GDP, interest rate ya, unemployment rate ini real time ya. Ini real time, ini real time. Jadi kita bisa nentuin paling nggak secara kasar eh apakah bank sentral di mata uang ini bisa 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 sell, buy atau segala macam. Bisa naikin suku bunga atau potong suku bunga ya. Jadi paling nggak bisa lihat secara kasar di sini. Nah, nanti data ekonomi yang jauh lebih lengkap lagi akan dibagikan di bagian makro data. Kalau USD menguat, pair mana yang tradingkan? Kalau USD menguat, pair mana yang tradingkan? Cari pair yang melemah. Itu dia. USD menguat, trading pasangkan sama pair yang melemah. Nah, sekarang kalian lihat aja negara mana yang ekonominya memburuk. Nah, kalian pasangkan dengan negara yang ekonominya menguat. Nah, kalian buy yang menguat, sell yang memburuk. Oke? Okay? Nah, about this. Ini saya akan berikan waktu 1 menit, ya. Saya akan berikan waktu 1 menit bagi kalian yang mengirimkan pesan ya terminal 10 ya bagi kalian yang mengirimkan pesan terminal 10 kita akan memberikan diskon besar untuk eh, berlangganan ke Telegram ke terminal ya bukan di sini ngirimnya ya ngirim pesannya di Telegram kita admin Telegram ya bagi kalian yang mengirimkan pesan Telegram dengan teks terminal 10 ya hanya untuk 30 orang kalian akan mendapatkan diskon besar untuk akses ke terminal kita. Oke. Nah, kita akan menunggu dalam waktu 1 menit ya. Kurang lebih ada sekitar 30 detik lagi ya. Akan habis dalam 30 detik lagi. Oke, we are getting it. We are getting it. Ini masih ada sekitar tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, batasnya di 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, that's it. Alright. That's it. Kita sudah menghabiskan semua diskonnya. 30 orang pertama yang mengirimkan pesan untuk Terminal 10 akan diberikan diskon besar untuk berlangganan ke terminal. Thank you very much untuk hal tersebut. Oke. Alright. So, kita sudah tutup untuk diskonnya ya. Mereka akan mendapatkan diskon luar biasa besar untuk berlangganan ke terminalnya. Nah, untuk bagi yang tidak kebagian diskon, well, that's fine. No problem. Kalian bisa cek pricing kita ya. Silakan cek ke pricing kita untuk melihat berapa biaya berlangganan kita. Nah, kita juga baru ngebuka ini statusnya ya. Kita juga baru ngebuka ini nih, lifetime access ke terminal. Ini baru banget kita buka. Ya, karena melihat development terminal kita ke depannya semakin besar ya. Development kita semakin besar jadi kita sangat optimis sehingga kita bisa berani untuk membuka lifetime akses ke terminal kita. Nah, buat kalian yang mau juga langganan ke paket lifetime kita, kalian bisa langsung hubungi admin ya. 1, 2, 3. Yap. Oke. Don't worry guys, aku yakin long run terminal ini bakal big deal. Ya, semoga saja. Amin. Saya juga berharap ya. Saya juga berharap ke depannya ya terminal ini akan bisa paling tidak
satu, dua, tiga tahap di bawah Bloomberg paling tidak. Bloomberg Terminal ya. Ini akan jauh luar biasa berkembang. So we really hope for that one. Oke, alright. I guess that's all ya. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan kembali soal terminal atau market questions, kita nanti akan bukain sesi tanya jawab juga, tapi mungkin bukan di sini gitu ya. Mungkin lewat forum Google atau semacamnya kita share ke linknya. Misalnya saya aktifkan di bulan Desember gitu, bisa nggak min soalnya lagi banyak project yang bisa trading? Nggak masalah bisa ya. Misalkan kalian bayar sekarang, tapi makainya nanti, boleh nggak apa-apa. Kalau bisa 1 tahun terus upgrade ke lifetime, nambah banyak nggak coach? Nggak, tinggal bayar sisanya aja ya. Tinggal bayar sisanya aja. Webinar dari jam berapa ya mulainya? Tadi kita mulai jam 8 ya. Sejauh ini kurang lebih 8 20 menit lah, 1 jam 20 menit ya. Sejam 20 menit. Kurang lebih begitu. Oke? That's all from us ya. Itu semua dari kita. Terminal kita ke depannya akan semakin berkembang, semakin banyak data, informasi yang bisa kalian pakai ya untuk trading di market dari futures, forex, crypto, komoditi ya. Kita akan berkembang dengan pesat ke depannya setelah ini. So, make sure you secure your spot in our terminals. Thank you for coming. Kalau kalian punya pertanyaan soal terminal, langsung ke Telegram. Admin kita cuma di Telegram. I'm sorry, kita nggak punya admin di WhatsApp. Thank you very much everyone. Have a good day. Kita akan share sedikit market update setelah ini. Thank you anytime, Del. Have a good day. Selamat malam semuanya. Bye-bye.